Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, ketemu lagi Palet Channel, yaitu channel untuk masyarakat rendah ke bawah, supaya bisa memberikan isi hati dalam menghadapi kehidupan sehari-hari untuk mencapai selamat dunia dan selamat di akhirat, sesuai dengan doa yang selalu kita sampaikan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini. Oleh sebab itu, mari sahabat Palet yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk berdiskusi, untuk omong-omong, untuk membuka hati mana yang terbaik untuk kita demi kesuksesan dunia dan kesuksesan di akhirat. Saya yakin bahwa sukses dunia itu tidak ada. Sukses di dunia itu tidak ada. Yang ada itu hanya sukses di akhirat. Apa sukses di akhirat itu? Endingnya ya, mati nanti masuk surga dan bertemu Allah. Ini baru dikatakan kehidupan yang sukses. Sekali lagi saya katakan, sukses di dunia itu tidak ada. Sukses itu hanya akan tercapai itu nanti di akhirat. Bagaimana realisasinya? Mati, besok kalau kita mati, masuk surga, surganya Allah, dan bertemu Allah, itu baru dikatakan sukses. Tetapi kalau di dunia ini, apa yang kamu upayakan, apa yang kamu kejar-kejar, ingin rumah tingkat, ingin harta yang banyak, ingin perusahaan yang jumlahnya banyak, ya, itu kalau diupayakan dan itu bukan satu kesuksesan, tetapi satu pencapaian usaha saja. Bahkan rencana Anda nanti tidak bisa selesai. Bahkan kalau kamu berusaha, berupaya mencari harta sampai lupa pagi, siang, sore cari duit, entah bagaimana caranya, atau dengan halal atau dengan haram, ya toh? Itu kalau udah mencari duit yang tanpa pakai bismillah, itu jawabannya apa? Doanya apa? Wal gedual, ya, wal gedual, ora kodok ora kadal, yang diuntal orang roncal, halal. Banget waktu ya. Itu harta-harta yang kamu peroleh tidak melalui doa pakai bismillah. Doanya apa? Wal gedual. Jadi wal gedual, tidak kodok, tidak kadal, ya tak?
kalau diuntal tidak ngeroncal halal, itu anggapanmu itu. Tapi kalau yang semacam itu ya udah, wah yang penting bayar harta, entah itu hasil dari merampok, dari maling, ya toh. Cara ngerampok itu ya macam-macam, cara maling ya macam-macam. Ada yang maling pakai dasi, gitu. Ada yang maling pakai alat seperti ya membongkar rumah, membongkar ATM. Itu resikonya itu lebih berat. Tetapi ya ada yang maling itu dengan markup. Ya, dengan markup. Program pembangunan sekian jadi sekian. Itu juga bisa dikatakan maling. Bisa dikatakan korupsi. Artinya ya maling kuwi. Itu ya. Nah, ada lagi ya. Misalnya membuat fiktif sesuatu. Misalnya saya jadi pegawai kredit kecil-kecilan, ketua bank misalnya saya bikin kredit fiktif ya. Nama saya nanti ada kredit namanya A, ambilkan kredit misalnya 1 miliar, ya udah usah banyak-banyak ya, 5 juta saja, tapi jangan pakai saya. Lah nanti apa yang terjadi? Nah, dicairkan. Entah bagaimana caranya, ya lah. Kemudian tidak setor. Lah akhirnya apa yang terjadi? Dibikin kredit macet. Nah, berarti ada aturan-aturan. Nah, saya bikin aturan sendiri. Kalau kredit macet sekian maka akan saya hapuskan. Ini cara mencari harta-harta yang tidak halal. Ada lagi misalnya ya korupsi di atas sana. Tapi yang banyak itu katanya loh ya, tapi katanya mudah-mudahan saya tidak lah. Anggota-anggota pejabat-pejabat itu banyak korupsi misalnya. Itu saya kan juga nggak tahu, itu kan katanya. Mudah-mudahan untuk pejabat-pejabat kita ya yang kita percaya tidak serta-merta ikut serta menjadi maling uang rakyat, jangan sampai. Tapi saya yakin pejabat-pejabat kita baik-baik semua ya, bekerja untuk rakyat ya. Itu oleh sebab itu kalau ini semua dikerjakan, ini namanya dosa. Karena apa orang banyak melanggar dosa? Dosa menurut agama maksud saya. Dosa ini menurut agama. Maka marilah bagi manusia muslim yang sedang lupa, marilah kita kembali jalan yang lurus, kembali jalan yang benar, sesuai yang diturunkan, sesuai yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat akan wafat. Apa itu? Nah, ini ungkapan Rasulullah ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala taraktu fikum amroini ya. Lantadilu mamasaktum bihima kitab Allah, maksudnya Al-Quran,
Wah, dan sunatan Nabi. Maksudnya al-hadis ini. Kalau kita kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar, maka kita ini akan diberi jalan oleh Allah, jalan yang lurus, jalan yang benar, maka kita nanti akan bisa dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itu ya. Coba ini ada sebuah ayat ya dari Ali Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atiullah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Tok kepleset sithik. Mripate bae rada kurang. Dadi macane ya itu ya. Artinya ini. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah. Nah, ini dan Rasul. Ya, taatilah Allah dan Rasul. Ini arti yang tertulis dalam Al-Quran ini. Saya bacakan artinya saja. Jika kamu berpaling, ya, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ini jadi apabila kamu berpaling, ya, kamu berpaling di jalan Allah, berpaling dengan Al-Quran, berpaling dengan sunatullah, berpaling dengan hadis, ya, terutama dengan Al-Quran, maka menurut pendapat saya, ya, kalau di dalam ayat ini penganalisaan saya, ini termasuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Bagaimana janji Allah terhadap orang kafir? Itu nanti akan dimasukkan neraka jahanam. Ini janji Allah. Ya, janji Allah. Gitu ya. Nah. Kemudian, bagaimana? Kok Mbah Mul nyebut orang kafir? Saya enggak kafir. Makanya kalau mendengar kata kafir, tidak usah ada orang-orang yang kebakaran jenggot. Maaf. Ini ya, dalam kitab suci ini hanya saya bisa bacakan saja. Itu. Orang-orang kafir bagaimana? Ada orang-orang yang berpaling, yang tidak menerima, yang menolak Al-Quran ini sebagai petunjuknya. Ini orang kafir. Nah sudah. Lah bagi yang beragama lain bagaimana? Ya kita katakan saya punya kitab kok. Saya bukan orang Islam, saya orang Kristen, saya orang Buddha, ya udah saja. Jadi katakan terus terang. Jadi ini dalam bahasa ini tidak usah dipermasalahkan. Kita ini memang mengatakan macam itu. Mau dikatakan mau non Muslim, mau apa, ya dah. Berarti Bapak non Muslim beragama apa? Beragama Hindu. Bapak non Muslim beragama apa? Beragama Kristen. Bapak non Muslim beragama apa? Beragama Katolik. Artinya apa? Ya kamu tidak usah, yang beragama lain tidak usah tersinggung dengan kata-kata kafir.
Bahkan agama-agama yang lain di zaman Musa ya, itu ada raja-raja yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Ya raja-raja, ini bukan nama, kelihatannya bukan nama pribadi, ini sebutan-sebutan raja-raja yang menolak firman Allah di zaman Musa. Ya. Menolak firman-firman Allah, firman-firman Allah di zaman Musa. Yang waktu itu hidup orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dengan kitabnya Zabur, Taurat, maaf ya, Taurat. Ya. Itu di zaman Isa, nah, ada juga dengan kitab sucinya apa? Injil. Itulah. Kalau menolak firman-firman itu di dalam Al-Quran ini disebut kafir. Demikian. Ya. Nah, bagaimana kita harus berperilaku, ya, berperilaku, ya. Kita ya harus menghindari satu kekafiran, ya. Harus menghindari satu kekafiran. Bagaimana? Supaya tidak kafir, ya kita harus kembali ke jalan Allah, ke jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Jalan yang lurus dan jalan yang benar. Begitu. Jalan yang lurus, jalan benar mana? Hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Ya, itu. Nah, kalau orang itu yang dulunya tidak mau taat, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya, dan akhirnya dia kembali ke jalan Allah dan kembali kepada jalan yang lurus, iya kan? Maka dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 13 disebutkan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah wa may yuti'illah, ya, wa rasulahu yudkhilhu janatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal faujul azim. Ya, ini artinya itulah batas-batas hukum Allah. Allah mengatakan, barang siapa, ya ini, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, taat Allah dan Rasulnya, ya, dia akan memasukkannya, dia maksudnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Oleh sebab itu, monggo mari. Yang kita masih ragu-ragu terhadap Al-Quran, ragu-ragu terhadap Al-Hadis, ya, maka segeralah kita kembali ke jalan Allah, ke jalan yang lurus. Ya, harus kita rubah diri kita. Kita tidak akan bisa berubah apabila kita tidak mau merubahnya sendiri. Ya, semoga saja para pejabat-pejabat kita nanti ada yang punya bercita-cita, ya. Ini saya dengar banyak sekali. Ada satu
calon presiden atau calon wakil presiden, nanti barangkali ada yang namanya koalisi perubahan dan perbaikan. Ya mudah-mudahan nanti harus jelas perubahan apa yang akan dirubah. Apakah hanya perubahan dalam bentuk interior fisik Indonesia, apa juga akan merubah kepribadian bangsa Indonesia supaya yang lebih baik, menjadi negara yang gemak ripah loh jinawi, menjadi negara yang adil dan makmur. Itu jelas bapak-bapak ya, yang ini mempunyai konsep, mempunyai program, ingin mengadakan perubahan Indonesia dan perbaikan, terutama ada kemajuan. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Yang penting mari kita kaji, kita baca ya Al-Quran ini, kita pahami dan kita amalkan. Al-Quran ini jangan hanya dibaca saja. Kalau dibaca saja, fungsi Al-Quran ini tidak akan terwujud. Apa tuh fungsinya? Banyak fungsi, besok kita bahas. Salah satunya adalah sebagai petunjuk. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini petunjuk. Tidak hanya sekedar dibaca saja. Kalau membaca Al-Quran untuk pahala, ada pahalanya 1 huruf 10. Jadi menurut saya pahala itu nanti besok di sana. Tetapi petunjuk ini untuk dilaksanakan, dikerjakan selama kita masih hidup di dunia. Di sini ada petunjuk. Makanya kita harus paham isinya Al-Quran itu apa. Ya, tentang apa. Makanya kita baca dulu, harus kita paham dulu. Daftar isinya apa, ayat-ayatnya jenisnya apa. Terus kalau nemu ayat begini, bagaimana? Begitu. Maaf, saya juga belum lama saya mempelajari Al-Quran ini. Tapi secara garis besar, secara garis besar, oh begini. Jadi tidak terjadi yang namanya verbalisme. Iso ngomong, iso moco, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Kalau orang membaca tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tidak bisa memahami, bagaimana bisa mengamalkan? Akhirnya apa? Ya omong-omong tok. Ya, omong-omong tok. Tidak bisa diamalkan. Makanya banyak sekali orang yang mengaku muslim, orang mengaku takwa, tapi perilakunya tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak menyimpang. Gitu. Mestinya aturan kita pertama. Ya. Kita jangan tercerai-berai misalnya. Ada di sana ayatnya. Coba besok kita bahas ya. Jadi yang namanya muslim itu sejak dulu kala itu sudah bersatu. Ya. Kenapa bisa tercerai-berai? Makanya oleh Allah itu diturunkan ayat, janganlah tercerai-berai. Kembalilah ya ke jalan Allah, jalan yang lurus. Kalau orang sudah kembali jalan Allah pakai Al-Quran, bersatu. Tetapi kalau kamu muslim menggunakan jalan-jalan yang lain selain Al-Quran dan As-Sunnah, ya sudah sakarepe dewe-dewe.
yang ulama ini berpendapat demikian, yang ulama begini berpendapat demikian, makanya kita akan mudah diadu domba. Gitu bapak-bapak, ustadz-ustadz, yai-yai, ulama-ulama. Satu orang gendeng, satu orang bodoh. Tapi saya sangat prihatin sekali apabila sesama muslim saling bertengkar. Ada apa toh ini? Kok mudah diadu domba? Apakah para muslim ini sudah terkena sihir? Terkena sihir? Ya? Memang sihir itu tidak bisa mematikan dalam ayat itu. Tetapi mengadu domba untuk mencerai-beraikan orang yang sudah bersatu supaya bercerai-berai. Oleh sebab itu, mari orang-orang muslim temuannya jangan mudah kena sihir. Jangan mudah kena sihir. Ya, sihirnya macam-macam. Ini sangat prihatin sekali. Saya itu orang gendeng, orang bodoh, masih tarafnya taraf belajar terus. Ya, saya kira ini para sahabat Palit channel itu singkat dari Pandu Alit. Saya dari kecil ya belajar untuk belajar mandiri supaya bisa lebih paham, saya bisa lebih tahu tentang ya, firman-firman Allah sesuai dengan apa yang saya ketahui melalui kitab-kitab suci Al-Qur'an ini ya. Kitab-kitab Quran ini kitab terjemahan ini. Ini saya menggunakan memahami arti ayat-ayat ya yang berada di dalam tafsir Al-Qur'an yang disampaikan, yang dicetak melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Apakah ini dianggap sah atau tidak tafsir ini? Mohon, karena banyak sekali yang berpendapat wong ngaji Quran kok manut Quran terjemahan. Nah, terjemahan itu otomatis kan yang menerjemahkan ini kan ilmunya sudah fasih. Tentang nahwu, sorob, sudah paham saya kira. Kita tinggal menelan saja. Apa adanya. Ngapain kita harus takwil yang sebenarnya kita tidak tahu takwilnya. Ya udah kita jalankan saja, enak gitu loh. Ya. Kita jalankan. Oh, ayat ini begini bunyinya seperti ini, kita jalankan. Sehingga karakter kita nanti menjadi karakter Islam. Karakter kita ini sesuai dengan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai ibak Rasulullah. Itu masa orang Muslim dia seneng tukaran, ya mengaku Muslim dia seneng memecah belah, urusan politik seneng dua tukaran. Ya, orang Muslim jek gampang disogok. Orang Muslim masih mudah disuap. Kalau paham dia aturan Allah dan aturan Rasul, oh yang namanya suap itu nanti masuk neraka. Yang disuap, yang menyuap, semua masuk neraka. Coba nanti kita bahas hadisnya. Arosi wal murtasi finar. Arosi
wal murtasi finar. Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka semuanya. Oleh sebab itu mari kalangan masyarakat rendah ke bawah awake dhewe wis ra duwe. Duit ya wis ra patek ono. Nyambut gawe angele kaya ngene. Dodol salome ya sok payu sok ora turahe mesti. Ya, golek tambah modal ning bank ya urung mestine diwenehi. Ya ta? Karena apa? Tidak ada kepercayaan bagi wong cilik-cilik apa yang golek utangan iki. Ora ana. Apa meneh di lembaga-lembaga perhutangan yang besar-besar ora bakal dipercaya. Apalagi usahanya terima salome keliling. Kayak saya ya. Akan berubah gimana? Nggak bisa. Mampra di lebih dari 5 juta atau 10 juta. Nggak bisa. Itu. Nah yang dekat apa? Ya bank-bank harian itu. Mbah. Mau ambil bank harian nggak mbah? Itu. Nah, tak takoni. Nah, terus angsurannya piye mas? Ya nek 1 juta ya angsurane ya 50 bah ping 12. Lah terus napane pira? Engko ya dijekuk 100 bah tabungan. Berarti pendak dina 50. Iya, Mbah. Ora sik, Mbah. Ora sik, Mas. Mosok lagi diwenehno, lagi dikasihkan uangnya pagi udah diminta 50. Ya ini nasibnya rakyat-rakyat masyarakat rendah ke bawah. Itu. Oleh sebab itu, saya mohon bagi siapapun nanti yang akan jadi pemimpin Indonesia, ya perhatikan itu pedagang-pedagang cilik-cilik itu, kena pinggir-pinggir jalan. Ya, biar ada perubahan, biar ada kemajuan. Ya, lagi ceramah agama katakan nurut-nurut. Ya apa-apa, agama itu harus dibawa kemana-mana. Tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di musola saja, tetapi agama ini harus dibawa ke pasar, di jalan, ya, di mana saja.